Selamat siang teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang. Kita berjumpa kembali dengan mamanya Aldo di sini. Di kesempatan kali ini sesuai dengan judulnya, topik hari ini kita mau membahas tentang gaji di negara Norway. Sebelum kita mulai ngobrol online, kita mau membahas di luar dulu ya. Itu di luar itu seperti kabut ya. Itu gerimis salju teman-teman. Kemarin gerimisnya sedikit, hari ini gerimisnya lumayan banyak. Jadi itu hujannya nggak begitu deras. Dan hari ini kemarin sudah 3 hari ini suhunya itu minus 13. Kalau malam lebih dingin minus 16, 17-an gitu. Jadi itu hari ini sudah beberapa hari ini tuh saljunya nggak meleleh teman-teman. Semoga teman-teman semua dimanapun berada setiap harinya sehat, bahagia, semangat dalam bekerja, dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, negara Norway itu panjang teman-teman seperti ini, dan negara Norway itu bertetanggaan dengan Swedia, Finlandia, juga Rusia yang di sebelah sini, yang di sebelah sana itu bertetanggaan dengan lautan dan berbukitan, pegunungan. Jadi itu kalau naik sepeda itu cepet capek. Soalnya begini, setiap kota itu pasti banyak sekali bukit, gunung. Beda sama negara Denmark. Denmark itu perfect untuk naik sepeda karena flat gitu ya. Dan populasi di negara Norway itu sekitar 5,5 juta, sama seperti negara Singapura ya. Di negara Singapura kan kecil, kalau di Norway itu panjang dan tanahnya itu luas. Jadi itu banyak sekali hutannya, makanya kita sering banget keluyuran di hutan, terutama musim panas. Kemana-mana ke hutan, liburan ke hutan. Akhir pekan ke hutan, dari pertama di Norway sampai sekarang itu ke hutan teman-teman. Sering diajak ini sama papanya Aldo, diajak ke hutan itu jalan-jalan, makan atau apalah. Dan cuaca di negara Norway itu lebih banyak dinginnya. Makanya tahun ini kita nanam sayuran itu nggak tumbuh, bukannya karena kekurangan air, nggak dikasih pupuk, bukan karena lebih dingin, nggak cocok sama cuacanya. Kalau tahun kemarin subur, hijau-hijau, royo-royo, marem. Tahun ini nggak marem sama sekali. Kita lanjut ya. Negara Norway itu juga terkenal, oh kamu tinggal di Skandinavia ya gitu. Jadi itu negara Norway, Swedia, dan juga Denmark itu letaknya di Skandinavian gitu teman-teman. Bagi saya negara Norway itu cantik, damai, so beautiful, adem, dan juga unik. Sangat tradisional bagi saya. Itu negara Norway itu tradisionalnya itu kental. Rumah-rumah juga dari zaman dulu kala sampai sekarang itu masih bentuknya, modelnya itu masih sama gitu. Walaupun mungkin ada perbedaan sedikit, tapi sama. Model-modelnya ya sama seperti di vlog-vlog yang kita ambil itu. Juga di negara Norway itu aman, obat-obatnya berkualitas, infrastrukturnya itu sangat baik, kemanusiaannya tinggi. Jadi itu negara Norway itu salah satu negara teraman di dunia. Ini sepengetahuan saya ya teman-teman. Nah, bagi saya negara Norway itu ideal, cocok, perfect untuk mencari uang, bekerja, terus nanti dikirimkan ke kampung halaman, mau beli apalah gitu ya. Tapi ya di sini apa-apa mahal. Jadi tergantung kita mau mengelola uangnya itu gimana. Dan juga itu perfect untuk pertumbuhan anak-anak. Di Norway kemanusiaannya tinggi sekali dan juga aman. Itu tadi yang penting, itu aman teman-teman. Jadi kalau kita mau tinggal di negara tentrem, tenang, aman, Norway cocok banget teman-teman. Di mana-mana hutan, jadi itu adem. Tapi itu tadi harus kebal dengan cuaca karena lebih dingin. Cuacanya banyak dinginnya. Di negara Norway itu tidak ada undang-undang maksimum gaji teman-teman. Walaupun tidak ada, itu yang maksimum gaji itu semua rata-rata sama. Tapi tergantung ya. Tergantung kita tinggalnya di mana, karena di setiap kota itu gajinya nggak sama, rumah pun nggak sama teman-teman. Rumah di sini lebih mahal, nanti kota sebelah lebih murah. Nah, sekarang waktunya kita membahas tentang pekerjaan. Kalau kita kerja, pasti kita dapat gaji kan? Dan gaji di negara Norway per jamnya kalau kita kerja di industri itu 270.000 rupiah. Yang kedua,
kerja di transportasi per jamnya sama Rp270.000. Selanjutnya yang ketiga, kerja sebagai sopir truk itu kalau truknya beratnya sekitar 3,8 ton itu per jamnya gajinya Rp288.000. Selanjutnya kita kerja di perkabelan, mungkin ke perkabelan listrik ya, atau TV atau enggak tahu, pokoknya perkabelan. Itu 1 jamnya itu kalau dirupiahin Rp335.000. Mari kita kerja di produksi dan gaji kita 1 jamnya akan dapat Rp300.000. Selanjutnya setelah kita kerja di produksi, kita kerja di perusahaan. 1 jamnya itu Rp335.000. Kita belum selesai teman-teman kerjanya. Selanjutnya kita menuju ke kontraksi. Sebulan 1 jamnya kerja di kontraksi. Kok kontraksi sih? Kontraksi itu kan melahirkan, mau melahirkan gitu ya. Itu loh konstruksi. Nah, konstruksi, konstruksi. Pasti teman-teman paham yang saya omongin ini ya. Per jamnya itu Rp340.000. Jadi ini tergantung teman-teman. Kalau kita pengalamannya banyak pengalaman, itu gajinya akan lebih mahal. Kalau kita nggak punya pengalaman, bisa jadi 280 gitu. Tergantung pengalaman ya ini. Tapi ini rata-rata gaji minimum ya itu tadi segitu. Kalau kita umurnya di bawah 18 tahun kerja di konstruksi itu 1 jamnya itu Rp200.000. Kita kerjanya belum selesai teman-teman. Selanjutnya kita kerja bersih-bersih. Bersih-bersih 1 jamnya itu gajinya Rp300.000. Jadi kerja bersih-bersih sama kerja tadi di produksi itu per jamnya sama 300.000-an. Nah, dulu itu aku nggak tahu kalau di Norway itu makanan mahal teman-teman. Bener, pertama-tama itu nggak paham soal di Norway itu makanan sangat mahal. Itu nggak pahamnya ya sesudah 2 tahun menikah itu baru paham. Di Norway itu bahan makanan mahal sekali teman-teman. Jadi itu kita harus pandai mengelola uang. Walaupun kita gajinya besar per jamnya, kalau kita nggak bisa mengelola uang, suka bepergian, suka belanja yang nggak perlu dibeli, pasti juga gajinya akan habis kalau kita gajinya pas-pasan. Tapi kalau kita pinter mengelola, beli untuk makanan saja atau beli apa yang kita butuhkan saja, nggak usah tetek bengek, pasti kita juga bisa kecukupan, bahkan bisa ngumpul, bisa nabung. Jadi itu kembali ke kita masing-masing. Jadi hari ini tuh topiknya maksimum gaji ya teman-teman, dan kerja di perusahaan itu per jamnya Rp335.000. Nah, kalau gaji di kelihatan nggak? Ada helikopter besar banget turun ke kota. Itu warna kuning, itu ambulans. Ya Allah, dari dulu sampai sekarang itu kalau ada helikopter itu seneng banget teman-teman. Ya Allah. Jadi itu dari kecil sampai sekarang kalau ada pesawat, ada helikopter itu berbunga-bunga. Jadi ingat waktu masa kecil itu ya, waktu di ladang sama orang tua ada helikopter atau pesawat gitu. Padahal jauh banget, kecil gitu ya, teriak-teriak, "Hoi, kapal, kasih aku uang." Ya Allah, tadi dari mana ini bahasnya sampai lupa. Nah, dari tadi kalau di Sumatera sekarang tahun 2022 Desember, mulai tahun depan di Sumatera di Bandar Lampung itu gaji UMR itu untuk tahun depan ya teman-teman, tahun 2023 sekarang 2022 itu 2.600.000-an sampai 2.999.000. Jadi itu tergantung kotanya ya, ada yang 2.600.000, 2.700.000, 2.860.000. Itu tadi yang paling tinggi itu tadi hampir 3 jutaan.
Nah, di dalam pekerjaan industri ini, gaji yang paling rendah itu tadi 270-an ribu rupiah itu nggak boleh, rendah lagi nggak boleh teman-teman. Itu sudah mentok paling maksimum itu tadi. Walaupun nggak ada undang-undang hukumnya, tapi itu sudah segitu, nggak bisa turun lagi, sudah nggak bisa. Kemudian kita mau kerja di musim panas yang hijau-hijau. Ini adanya hanya di Juni, Juli, Agustus, September saja. Kita metik buah-buahan, sayur-sayuran. Sekarang nggak ada hijau-hijau, sekarang musim putih-putihan. Itu kerja metik buah itu per jamnya sama seperti kita kerja di industri tadi. 1 jamnya kalau dirupiahin itu 270.000 rupiah. Itu kerjanya enak di tanaman, metik buah, makan. Melihat hijau-hijau, pemandangan yang indah, bunga-bunga. Kalau sekarang nggak ada bunga-bunga, bunga-bunganya di toko bunga. Dan jam kerja di Norway itu maksimal per harinya 8 jam yang 30 menit untuk makan siang dan istirahat. Yang 7 jam 30 menit itu kerja penuh. Nah, kita juga bisa lembur teman-teman jika kita mau. Tapi kalau kita kebanyakan kerja, kebanyakan lembur, melebihi jam kerja, kita akan dapat teguran karena masyarakat di Norway itu dilarang kerja berlebihan. Memang ya kalau kita kerja atau apa-apa berlebihan itu hasilnya akan tidak baik untuk diri sendiri. Untuk teman-teman semua, semangat kerjanya ya dan cintai kerjaan yang kita ambil, karena kalau kita mencintai kerjaan yang kita ambil tanpa paksaan, hari yang kita lewati itu cepat banget dan juga tidak berat. Juga jaga diri di tempat kerja, bekerjalah dengan semangat, sabar, jangan percaya dengan rayuan ataupun keluhan orang yang mau pinjam hasil kita. Bener, karena kalau kita pinjamkan hasil kita ke orang lain dengan janji-janji setinggi langit, rayuan manis semanis madu, rata-rata akhirnya janji-janji itu tertelan di dasar bumi tanpa pamitan. Pasti pasti teman-teman semua sudah tahu ceritanya tentang pinjam meminjam. Nah, suruh saja pinjam di bank agar tahu rasanya bayar bunga di bank itu gimana, atau rumahnya disita sama bank. Kita kerjakan untuk sukses, untuk masa depan kita sendiri. Kalau sudah mempunyai keluarga, untuk anak, sekolah, bulanan, pokoknya untuk mencukupi keluarga tercinta. Jadi kita harus pandai. Nah, sekarang dan di masa depan itu kita sendirilah yang bisa menjaga teman-teman, mengubah kehidupan kita untuk masa tua. Jadi kerjanya itu harus semangat, sabar, juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi di negara Norway itu termasuk negara kaya di dunia teman-teman. Kekayaannya itu dari sumber alam yang sangat besar, terutama minyak. Jadi di Norwegia itu minyaknya banyak sekali, gas dan juga ikan. Jadi itu ikan, gas dan banyak sekali minyak itu diekspor ya. Kalau eksplor kan jalan-jalan, dijual ke luar negeri gitu. Dan penduduknya disuruh pakai mobil listrik, sedangkan listrik mahal. Sepertinya di negara Norway itu nggak ada yang itu loh. Apa namanya itu loh. Aku itu nggak mudeng teman-teman yang bahas-bahas seperti itu, nggak mudeng bener. Aku itu nggak suka politik-politik, nggak suka. Aku itu netral orangnya, nggak suka bahas-bahas politik. Itu kan minyak itu kan politik ya. Harga minyak di Norway itu waktu musim panas, sebelum-sebelumnya itu mahal, sebelum perang itu murah, setelah perang itu mahal banget teman-teman. 1 liter sampai 28 kroner, 25 kroner, dan akhir-akhir ini di Desember, akhir-akhir November ini 22, 21, 20, dan kemarin kita beli 18 lebih, 17 lebih gitu. Masih di atas 17 ke atas, belum pernah 17 ke bawah selama perang gitu. Di negara Norway itu
Ya itu tadi, apa itu tadi? Enggak ada subsidi apa ada subsidi? Oh, bantuan subsidi, bantuan nggak subsidi apa aku nggak mau bahas-bahas seperti itu. Bukan kesukaan aku, bukan hobiku membahas seperti itu. Ini bahas soal gajian. Aku suka kalau gajian teman-teman, tapi nggak pernah dapat gaji. Dapat, alhamdulillah dapat YouTube. Yang aku maksud gaji dari suami. Ya Allah, malah curhat. Dan patut diketahui ya teman-teman, di negara Norway itu nggak semua penduduknya kaya raya. Wow, gaji 1 jam aja 300.000. Enggak teman-teman, sama seperti di negara-negara lain. Ada orang kaya raya, ada orang pas-pasan. Jadi itu walaupun gajinya 1 jam segitu ya, ada juga orang yang pas-pasan. Nggak bisa keluar negeri juga ada. Walaupun itu orang lokal itu juga ada, belum pernah keluar negeri teman-teman. Tapi itu di negara Norway itu standar kemakmurannya itu merata. Kalau kita sudah profesional dalam pekerjaan di bidang itu tadi, seperti tadi yang gaji per jamnya itu, apa itu tadi, industri, perusahaan, sopir, atau apa itu tadi, nggak ingat, ini sudah lupa teman-teman, banyak banget, kan, jadi lupa. Itu kalau kita sudah profesional, sudah menjadi master degree gitu ya, itu per tahunnya kita bisa dapat gaji itu 680-an juta setahun itu kalau kita sudah itu tadi menjadi gelar master degree gitu ya. Itu mencapai berapa tahun ya? Tergantung orangnya kan. Orang kan ada yang cepat belajarnya, ada yang lemot seperti saya ini. Akhirnya tiba juga di penghujung topik untuk hari ini. Itu tadi, hari ini kita membahas tentang gaji di negara Norway itu tadi. Nah, kalau kita mempunyai tadi master degree ya, sekarang kalau kita mempunyai gelar bachelor degree, kerja di bidang itu tadi, seperti itu tadi, jadi itu sudah bachelor itu sudah profesional ya. Jadi master degree ini gajinya lebih tinggi dari bachelor degree teman-teman. Kalau bachelor degree sebulan per tahunnya itu kita bisa dapat gaji atau uang itu sekitar 637 juta teman-teman, itu tahun ya. Itu nggak tahu sudah dipotong pajak atau belum teman-teman, nggak tahu. Dan pasti teman-teman semua sudah tahu pajak di negara Norway itu tinggi sekali. Kalau kita beli makanan, pajaknya 15% satu bungkusnya. Kalau kita beli baju, satu bungkus, satu baju, satu celana cawet. Malah cawet. Pokoknya satu barang gitu 25%. Nah, tisu, pokoknya bahan-bahan yang nggak bisa makan itu 25%. Kalau makanan 15%. Nah, kalau pajak ini mungkin sekitar 30%, 35%, mungkin 36% pajaknya. Mungkin juga ada yang 40%, mungkin tergantung ekonominya, gajinya kita berapa, mendapat berapa, mungkin ya, mungkin rata-rata 36% pajaknya per tahunnya. Nah, itu tadi sudah selesai untuk topik hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya bersama aku di sini, menemani aku ngobrol, mendengarkan ceritaku. Semoga vlognya bermanfaat dan juga menghibur. Have beautiful days. Kita di rumah sendiri teman-teman, jadi salam hangat dari Aldo, papanya Aldo, mamanya Aldo, dari kejauhan lewat online. Sudah dulu, sekarang mau masak teman-teman. Sekarang jam berapa ya? Tadi mulai ngobrolnya itu jam 1 siang. Sekarang mungkin jam 3-an, mungkin